Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Rabu 24 Desember 2025 bertepatan dengan 4 Rajab 1447 Hijriah. Alhamdulillah, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dan Akidah setelah selesai melaksanakan sholat duhur dari kitab Kasyfus Syubuhat. Maka berkata penulis Muhammad At-Tamimi rahimahullah, qala al-muallif yaquluna nuridu minhum ataqarruba ilallah wa nuridu syafa'atahum indahu mithla al-malaikah wa Isa ibn Maryam wa unasin ghairihi minas solihin. Maka berkata penulis rahimahullah, mereka orang-orang musyrik kufar Quraisy yang diutus Nabi untuk membawa risalah tauhid kepada mereka, seperti disebutkan di pelajaran yang lalu, mereka ahlul ibadah, namun mereka menjadikan peribadatan mereka perantara dari makhluk-makhluk, dan ini dari kesyirikan. Maka disebutkan oleh penulis yaqulun, bahwa mereka orang-orang kufar Quraisy itu berkata di saat Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, maka katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa yang ada pada kalian adalah kekufuran, kesyirikan. Apa yang mereka katakan? Yaqulun nuridu minhum ataqarruba ilallah, kami tidak menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, namun kami menginginkan kedekatan kepada Allah lewat mereka. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa nuridu syafa'atahum indahu, kami tidak menyembah juga mereka Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan patung-patung, tapi kami hanya menginginkan syafaat dari orang-orang tadi. Seperti siapa? Al-malaikah. Maka kami tidak menyembah malaikat, tapi menginginkan malaikat sebagai perantara karena mereka orang atau makhluk yang paling dekat. Atau Isa ibnu Maryam, atau orang-orang yang soleh. Maka barakallahu fikum, di dalam matan ini jelas bahwa penulis menjelaskan bagaimana orang-orang musyrik di zaman Nabi yang diperangi Nabi dalam peperangan yang banyak, mulai dari Badr dan ditutup oleh Fathu Makkah, menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan kesyirikan. Dan kesyirikan mereka karena mereka menjadikan perantara ibadah kepada Allah dengan perantara dari makhluk-makhluk, sehingga doa mereka tidak langsung kepada Allah tapi lewat perantara. Permintaan ampunan mereka, istighfar, kepada wali dulu, kepada orang-orang soleh dulu, baru kepada Allah. Maka dijelaskan di sini bahwa mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka maqasadu min qasdihim bi ibadatihim ila li ajli amrin at-taqarrub ilallah wa syafa'ah minhum ilallah. Maka mereka melaksanakan kesyirikan dari dua perkara di saat mereka melaksanakan peribadatan kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Pertama, karena mereka menjadikan orang-orang soleh ini perantara. Dan yang kedua, mereka meminta syafaat dari orang-orang soleh tadi. Jadi dua perkara. Pertama, orang-orang soleh itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, dibawa jadi perantara. Dan juga
kedua memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Adapun pendalilan yang pertama bahwa orang-orang soleh Lat, Uzza, Manah dan Hubal itu kata mereka adalah sebagai pendekat kepada Allah, connected ataupun koneksi bahasa Indonesianya, sesuai dengan ayat di dalam surat Az-Zumar, waladina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka mereka orang-orang kufar Quraisy dibongkar oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ini, di saat mereka mengambil kesyirikan dengan menjadikan perantara peribadatan yang harusnya dia berikan doa kepada Allah langsung, tidak diberikan kepada Isa ibnu Maryam, diberikan kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan yang lainnya. Maka di saat ditanyakan, kenapa kalian melaksanakan demikian? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, bahwa mereka orang-orang soleh itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka ini semua adalah di dalam ayat ini, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di sini ada khobar yang mahdhuf, takdirnya hadhihi maqalatuhum mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Takdirnya di sini adalah inilah ucapan mereka, bahwa mereka orang-orang kufar Quraisy itu mengatakan, kami tidak menyembah mereka, patung-patung yang kami buat sendiri, kecuali karena mereka orang-orang soleh, ingin agar mereka mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka ini adalah ucapan mereka, dan pendalilannya ini adalah ucapan mereka. Telah datang tafsir dari as-salaf, pertama dari Mujahid, kedua dari Qatadah. Adapun sanad dari Mujahid ma'ruf, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Waraqah Ibnu Umar jami'an, dan dia siqah. An Ibni Abi Najih, bahwa dia adalah Muhammad Abdullah Ibnu Abi Najih siqah. An Mujahid, jika dipermasalahkan Abdullah Ibnu Abi Najih tidak pernah mendengar dari Mujahid, kita katakan semua periwayatannya dari Mujahid dari jalan Al-Qasim Ibnu Abi Bazah, berarti diketahui siapa perantaranya, dan Al-Qasim siqah. Maka disebutkan oleh para ulama riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid bersambung karena melewati Al-Qasim Ibnu Abi Bazah. Maka dikatakan oleh Mujahid, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, qala Quraisy taquluhu lil ausan wa man qablahum yaquluhu lil malaikah wal Isa ibni Maryam wali Uzair, wali Isa ibni Maryam wa kadzalika li Uzair. Maka ini adalah ucapan orang-orang kufar Quraisy dulu. Di saat mereka menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dikatakan kami hanya menjadikan mereka itu perantara saja. Kami tidak menyembah kepada mereka, kami hanya menyembah kepada Allah. Namun mereka yang mengantarkan doa-doa kami kepada Allah. Ini dia hakikat kesyirikan mereka. Dan orang-orang terdahulu seperti menyembah malaikat, Isa ibni Maryam dan Uzair, orang Yahud menyembah Uzair, dikatakan anak Allah, dan An-Nasara adalah Isa ibnu Maryam anak Allah. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah di surat Taubah tentang keberadaan kekufuran mereka. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang Yahud menjadikan perantara Nabi Uzair sebagai anak Allah, dan orang-orang Nasara menjadikan perantara Isa sebagai nabi, menjadi anak Allah, diberikan ibadah. Kemudian ucapan mereka itu berasal dari ucapan Yahud terdahulu, kemudian diikuti oleh orang Nasara. Maka kedua ucapan kufur ini, qatalahumullah anna yufakun,
Allah melaknat mereka dari apa yang mereka ucapkan. Berani sekali mereka menjadikan sebagai orang-orang manusia ini anak Allah. Dari mana? Padahal di Al-Quran disebutkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka bagaimana dikatakan anak Allah? Allahul musta'an. Dan begitupun dari tafsir salaf, masih diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Qatadah dengan sanad yang sahih dari Bishr ibnu Mu'ad sahih atau thiqah. Haddatsana Yazid wa huwa ibnu Zuraid thiqah. Haddatsana Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah imam wa huwa min athbatin nas dari Qatadah, orang terkuat periwayatannya dari Qatadah. Ucapan Allah walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata Qatadah, ma na'budu haula illa liyuqarribuna illa liyashfa'u lana indallah. Maka ini adalah ucapan orang-orang kafir di dalam ayat Al-Quran yang takdirnya ucapan Quraisy, ucapan orang kafir, bahwa kami tidak menyembah mereka kecuali untuk dijadikan mereka itu perantara-perantara mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Ini pendalilan yang pertama, mengambil perantara. Dan dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahwa mereka juga menjadikan selain perantara pemberian syafaat. Kelak mereka akan, orang-orang soleh ini, Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan yang lainnya yang disembah dari patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, sekitar 630 patung, itu adalah untuk mereka memberikan syafaat kelak. Maka Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Maka pendalilan kelompok kufar Quraisy itu juga musyrik kafir, di mana mereka mengambil sesembahan selain Allah seperti wali-wali yang sudah meninggal, yang disebutkan oleh Allah sifatnya ma la yadurruhum, mereka tidak memberikan madarat, wala yanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan rizki, mengobati anaknya yang sakit, ataupun memberikan madarat, memberikan bala, penyakit kepada mereka, kematian dan sebagainya, tidak. Namun mereka mengatakan wa yaquluna haula syufa'auna indallah, namun kami mengibadahi mereka untuk meminta syafaat dari Allah. Afwan, dari wali. Maka inilah tujuan mereka mengambil Lat, Uzza, Manah dan Hubal sebagai sembahan selain Allah, karena akan memberikan syafaat. Dua sebab ini. Pertanyaan yang besar di sini kalau begitu, apa yang menyebabkan kelompok kufar Quraisy itu kok bisa jatuh kepada kesyirikan yang besar di saat menjadikan perantara dalam peribadatan kepada Allah dengan wali-wali yang soleh katanya? Maka sebabnya ada dua besar, dua perkara besar. Perkara yang pertama, anahum musyrikuna yaquluna haula alladina akhtarnahum kal malaikah wal anbiya was solihin lahum maqamun wa lahum darajah aliyah wa nahnu ahlu dunub wal ma'asi fala nas'al mubasyarah wa innama nas'al min tariqihim. Maka sebab yang pertama bahwa mereka orang-orang yang soleh, para wali atau para nabi atau para malaikah, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Adapun kami para pendosa-pendosa. Maka ini dia yang menyebabkan mereka menjadikan ibadah itu tidak langsung kepada Allah, tapi butuh kepada perantara. Ini sebabnya mereka merasa dirinya pendosa, mereka merasa dirinya tidak pantas untuk diterima oleh Allah doanya dan ampunannya. Tapi apa, butuh kepada mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini sebab yang pertama. Mereka menyangka dirinya kecil, pendosa, dan tidak pantas diterima
ampunannya dan ibadahnya kecuali lewat mereka. Sebab yang kedua, karena mereka mengkiaskan Allah Jalla wa'ala dengan raja-raja dunia atau presiden. Maka mereka mengatakan bahwa presiden ataupun raja dari dunia ini, kamu tidak bisa langsung bertemu dengannya. Seperti sekarang seseorang ingin bertemu dengan misalnya presiden, maka kata mereka tidak bisa, harus melewati orang-orang terdekat dari anggota-anggota yang terdekat, dari orang-orang menteri-menteri yang terdekat, dari pejabat-pejabat yang akan melindunginya dari orang-orang terdekat. Paling sedikit akan dihalangi pas pampres, begitu saja. Maka ingin bertemu dengan presiden harus ada jalan-jalan tertentu, mengetahui sekretarisnya, nanti disampaikan dan seterusnya. Adapun langsung maka akan ditolak, tidak bisa kamu berbicara langsung. Nah, begitupun di sini kita ini para pendosa dan Allah sama seperti raja-raja. Lihat bagaimana kebodohan mereka, sehingga kita yang berdosa ini tidak akan diterima jika kita berdoa. Jadi bagaimana? Butuh perantara. Seperti kita tidak bisa masuk ucapan kita didengar oleh presiden langsung, kecuali lewat sekretarisnya, atau lewat menterinya, atau lewat ajudannya, atau begitupun kita. Kita capek-capek berdoa, Allah tidak akan menjawab doa kita. Karena apa? Kita pendosa. Kita ini siapa? Paham? Maka ini semuanya dibantah dengan pendalilan yang terdahulu masalah doa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah berfirman, berdoalah langsung kepadaku, aku akan memberikan jawaban kepadamu. Apa yang kamu inginkan didengar langsung oleh Allah. Dan orang-orang yang dalam keadaan sombong tidak mau berdoa kepadaku, aku masukkan api neraka yang menghinakan. Lihat balasan dari Allah bagi mereka orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Allahul musta'an.